Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bunda pagi ini? Alhamdulillah tetap semangat. Luar biasa. Alhamdulillah, yang jelas masih semangat ya. Sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap. Kalau sudah siap, Bunda minta pastikan dulu ruang kelas kita bersih. Silakan kalian cek dulu ada sampah tidak. Kalau tidak ada, pastikan pakaian kalian rapi. Mulai dari sepatu, jilbab. Ya, yang laki-laki, Dimas, Bunda lihat tadi waktu sebelum pakai kopiah, Mahes juga, itu rambutnya itu sudah gondrong. Jadi pulang sekolah nanti tolong dipotong nak ya, biar besok kembali ke sekolah dengan rambut yang sudah rapi. Alat tulisnya gimana? Lengkap? Lengkap. Berarti sudah siap menerima pembelajaran ya. Kemudian Bunda minta Arya memimpin doa ini. Kita mulai pembelajaran dengan doa dulu. Silakan anak-anak Bunda juga berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Silakan Arya. Istain ayana Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan berdoa secara khusyuk, apa yang menjadi permintaan kita mudah-mudahan diijabah dengan Allah. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini nanti bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain juga. Kemudian Bunda absen dulu ya. Untuk hari ini Az-Zahra Mulyani ada? Arya ada? Karisa ada? Dimas Adi Saputra ada? Kinanti Roin ada? Maeswara? Nurlaili Fitriani. Ronald ada ya. Ronald nggak masuk, rumahnya dekat soalnya. Cynthia ada. Zahratul Jannah, Zakiyatun Nufus. Dah hadir semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bunda tidak bosan-bosan mengingatkan agar anak-anak Bunda tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker sudah? Menjaga jarak sudah? Kalian sekarang berada dalam kelompok begini ya. Nah, untuk mengatasi penularan virus itu, kamu tetap konsisten memakai masker. Mencuci tangan tadi sudah? Kemudian kalau jam istirahat itu kamu hindari dulu namanya kerumunan. Kalau mau ke kantin, antri dulu. Jangan lupa juga maskernya tetap dipakai. Kemudian mengurangi mobilitas. Maksudnya kalau memang tidak mendesak, tidak penting, tolong tidak usah dulu bepergian. Karena virus COVID-19 ini ketika kita menderita, kita juga berpotensi mencemarkan virus tersebut ke orang lain. Orang lain itu bisa saja anggota keluarga kita, bisa saja teman-teman sekelas kita seperti ini. Jadi tetap jaga protokol kesehatan nak ya. Kemudian seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri dulu.
Silakan berdiri nak. Nanti bunda yang mimpin. Dah. Nyanyinya yang semangat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Sudah? Nah, pada pembelajaran matematika yang kemarin, kita sudah belajar mengenai bangun ruang prisma. Seperti yang kita ketahui bahwa prisma itu merupakan bangun ruang. Ada berapa macam prisma yang kalian ketahui? Ada prisma segitiga, ada segi 5, segi 6. Nah, kalau prisma segitiga, ada tidak yang bisa ngasih contoh? Apa contoh? Iya, tenda perkemahan. Satu lagi Mas Rain apa? Piramid. Mas Rain betul. Kita kasih reward dulu. Bagus, bagus, bagus. Zahro tadi juga betul, Bunda Kak lupa kasih reward tadi. Ya, kita kasih reward buat Zahro. Bagus, bagus, bagus. Nah, jadi hari ini kita akan masih kembali belajar tentang bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bunda mau tahu bagian-bagian dari bangun ruang yang kalian ketahui kemarin apa? Apa? Ada apa saja? Bagian dari bangun ruang itu, unsur-unsurnya apa saja? Ada rusuk, Kia, tepat sekali. Apalagi? Sisi, betul. Dimas juga tepat. Ada lagi apa? Sudut. Roin juga tepat jawabannya. Ya, ada sisi, ada rusuk, ada sudut. Nah, kalau 5 segitiga, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang tabung. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan pengamatan siswa dapat menganalisis bagian-bagian bangun ruang tabung dengan benar. Selanjutnya, setelah menganalisis melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian bangun ruang tabung dengan tepat. Jadi hari ini kita akan mempelajari bangun ruang tabung. Oke, sekarang coba anak-anak Bunda lihat di sekitar kelas ini. Ada tidak benda yang berbentuk tabung?
Ada? Ada yang bisa menunjukkan? Oh, ya, toples bunda. Ini bentuknya apa? Tabung. Ada lagi? Apa? Celengan. Nah, ini kira-kira tabung bukan? Apa nama benda ini? Cangkir nak ya. Nah, dia ada ininya, ada tangkainya. Kalau gelas biasanya tidak ada tangkai. Ini namanya lebih ke cangkir. Selain yang bunda bawa ini, yang sengaja bunda bawa, ada tidak kira-kira benda di kelas ini yang bentuknya tabung? Oh ya, mana? Coba bisa kalian tunjukkan? Ya, itu Fitri, botol minum. Ya, Kia juga. Jadi kotak pensil itu lebih ke bentuknya ke apa? Balok. Kalau persegi itu bangun bidang nak. Sudah. Jadi di sekitar kelas kita ini aja ada benda yang berbentuk tabung. Lah ini tadi toples, celengan, kemudian cangkir. Selanjutnya tadi ada apa? Botol minum. Sekarang kalau tadi kita mengamati di sekitar kelas, mari kita mengamati cuplikan gambar yang ada di layar. Perhatikan dulu ya. Kok nggak mau? Ada? Oh iya. Lihat itu gambar apa itu? Ada yang punya celengan di rumah tidak? Ada. Sengaja bunda dempetkan itu buat yang laki-laki biasanya lebih menyukai karakter apa? Nah, yang Barbie itu untuk perempuan apa laki-laki? Coba dilihat ya, diingat-ingat. Kemudian kaleng susu. Ada yang suka minum susu? Ada yang menyimpan itu benda itu di rumah? Selanjutnya, ini topi ulang tahun. Nah, ada apa itu namanya? Ember. Selanjutnya ada? Oh ya, yang ini yang disebutkan Mas Roin tadi ya? Hah? Cangkir. Dari berapa benda tadi? 6 ya. Coba anak bunda sebutkan dari ke-6 benda tadi yang merupakan bangun ruang tabung. Kita lihat dari yang mana? Yang mana? Celengan. Bangun ruang tabung bukan? Tabung. Kemudian kaleng susu. Sekarang topi ulang tahun itu tabung bukan? Bukan. Itu lebih ke apa? Bentuknya apa? Kerucut. Ember? Iya. Tapi dia, nanti kita ini kan, dia tidak bertutup. Piramid tabung bukan? Dia lebih ke bentuk limas. Sekarang cangkir, tabung bukan? Dari kesemua 2 slide yang sudah bunda tampilkan, kita identifikasi mana tabung dan mana yang bukan tabung. Yang tabung celengan, tabung bukan? Selanjutnya apa lagi? Kaleng susu. Selanjutnya gelas. Kemudian ember. Nah, kalau tadi kan ada kaleng susu. Kaleng susu itu atas bawahnya bertutup tidak? Kalau tidak tumpah ya. Nah, lagian dimasuki semut. Kemudian celengan. Namanya celengan pasti atas bawah ketutup ya. Kalau tidak ditutup, iman kita tergoda. Es lewat di depan rumah, ingat celengan. Celenganku kan nggak ada tutupnya. Pasti tangannya sampai ke celengan. Jadi celengan itu ada tutupnya. Kemudian di slide berikutnya ada ember, ada cangkir. Nah, kira-kira letak perbedaan antara ember, cangkir dengan celengan dengan kaleng susu tadi apa bedanya? Dia masih sama-sama merupakan bangun ruang tabung. Bener itu apa?
Tidak tertutup. Yang mana yang tidak ada tutupnya? Ember dengan cangkir. Yang ada tutupnya tadi yang? Sisi. Iya, tapi masih merupakan tabung. Selanjutnya, oh ya, ini kita identifikasi lagi. Ada kotak tisu. Ini termasuk bangun ruang tabung bukan? Ini sudah kita pelajari. Termasuk bangun ruang? Balok. Ada rubik. Tabung bukan? Ini kubus ya. Tadi sudah diminta coba identifikasi benda yang berbentuk tabung dan benda apa saja yang berbentuk tabung tanpa tutup. Tabung tanpa tutup tadi ada 2 ya. Ada ember. Benda yang berbentuk tabung ada 4. Bisa kalian sebutkan lagi tadi? Cangkir, ember. Cuman ada 2 tabung bertutup, ada 2 tabung tidak bertutup. Yang bertutup celengan dengan kaleng susu. Yang tidak bertutup oke, berarti jawaban kita benar ya. Sekarang, apakah tabung mempunyai rusuk dan titik sudut? Sekarang kita perhatikan dulu sini. Yang namanya bangun ruang punya titik sudut, dia pasti punya sisi, ada bagian yang terasa tajam begitu ya. Sekarang kita lihat, ini tabung kan? Kalau kita lingkarkan begini, tangan kita ada tidak bagian yang terasa tajam di Mas? Ayo Mas, coba dirasa. Tidak ada kan? Ini? Tidak ada. Nah, menurut anak-anak Bunda, tabung ini punya titik sudut tidak? Tidak. Karena kalau bangun ruang itu punya titik sudut, pasti ada terasa bagian yang tajam. Jadi jawabannya apa? Apakah tabung mempunyai rusuk dan titik sudut? Tidak. Rusuk itu kan bagian pinggir-pinggirnya. Nah, mana? Bagian rusuknya yang mana ini? Ini ya? Tidak ada. Rusuk itu bagian pinggirnya, Nak. Coba kalian perhatikan yang ini. Ada tidak pinggirannya? Ada. Rusuk ini rusuk atas sisi alas dengan rusuk tutup. Alas itu yang bawah, tutup yang atas. Setuju tidak kalau tabung punya rusuk? Setuju atau tidak? Nah, sekarang mari kita buktikan. Lihat itu. Itu gambar apa itu? Hah? Kaleng biskuit. Ada yang senang roti tidak? Mau Bunda belikan roti? Nah, jadi kaleng roti itu kalau dimasukkan jenis bangun ruangnya termasuk bangun ruang tabung. Sekarang kita buktikan. Nah, ayo menanya. Apa yang ingin anak-anak ketahui tentang tabung? Coba. Apa yang kalian penasaran sih sebenarnya tabung itu seperti apa? Tadi sudah dibilang bahwa pada bagian pinggir tabung itu tidak ada titik yang terasa tajam. Berarti bisa disimpulkan bahwa tabung itu tidak memiliki apa tadi? Tidak memiliki apa? Titik sudut. Apa yang mau kalian ketahui lagi? Mau kalian membuktikan apakah tabung ini mempunyai rusuk? Mau. Oh ya. Kia apa tadi? Apakah tabung mempunyai sisi? Jadi pertanyaan kalian kalau disempurnakan ada 3. Pertama, apakah tabung mempunyai titik sudut? Yang kedua, apakah tabung mempunyai apakah tabung mempunyai sisi? Sekarang tadi sudah kan? Sudah kita
sudah kita kira-kira, sudah kita prediksi bahwa tabung itu tidak mempunyai sudut. Tabung itu mempunyai rusuk tidak tadi? Punya. Tabung itu punya sisi tidak kira-kira Kia? Coba diprediksi. Ada tidak? Sisi itu kan bagian-bagian yang menutup kan? Nah, ini bagian yang menutup bagian alas kan? Bagian tutup, ini yang menutupi bagian alas. Berarti ini sisi atas, ini sisi bawah. Nah, ini namanya selimut. Selimut tabung ini berbentuk apa ini? Kalau dibelah berbentuk apa dia? Kita sudah pernah belajar jaring-jaring bangun ruang ketika kelas 4 ada, di kelas 5 ada. Ini kalau dibelah, dia berbentuk apa kira-kira? Persegi atau persegi panjang? Nah, masih ingat kan? Jadi, kalau kita belah nanti, ada 2 lingkaran, ada 1 persegi panjang. Ada tidak kesimpulan kalian? Kalau begitu kesimpulannya, tabung itu punya sisi tidak? Punya. Ada berapa? 3. Ada sisi? Ada sisi? Ada sisi? Ada sisi? Nah, coba yo Zahro. Kesimpulannya tadi bahwa tabung itu punya sisi, kata Zahro. Sisi apa saja tadi, Nak? Sisi atas, Sisi bagian bawah? Ya, atau alas. Kemudian sisi? Sisi selimut. Yang lain setuju tidak? Sekarang mari kita buktikan. Kita buktikan bersama. Tabung atau silinder adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 2 lingkaran. Betul tidak? 2 lingkaran. Dan 1 persegi panjang. 2 lingkaran yang mana saja? Atas dan bawah. Persegi panjang yang mana? Inilah selimut. Maksudnya selimut ini kalau kita belah, kita bentangkan, dia akan berbentuk persegi. Berarti betul tidak? Dugaan sementara kita tadi betul tidak? Betul. Nah, sekarang kita mengenal sifat-sifat tabung. Pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Ternyata sisinya ada 3. Jadi kesimpulannya, prediksi atau dugaan kita tersebut betul. Ada berapa sisi, Nak? Ada 3 sisi. Yang ini, ada sisi alas. Yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kalau alas itu pasti di bawah. Alas duduk tikar itu kan? Tikar itu posisinya di mana? Di bawah. Ada sisi tutup. Yang namanya orang menutup itu pasti di atas. Mana? Yang ini. Kemudian ada sisi selimut. Ini sisi selimut yang menutupi, yang menghubungkan antara sisi atas dengan sisi alas. Memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Yang jadi perdebatan kita tadi rusuk ya. Tidak ada, Bunda, dia itu tidak mempunyai rusuk. 2 rusuk lengkung itu yang ini, Nak, maksudnya, Nak. Ini. Nah, dia kan melengkung kan? Jadi rusuknya ada berapa ini? 2. Ada 2 rusuk lengkung, bagian atas dan bagian bawah. Alas dan tutup sejajar. Yang alas yang atas apa yang bawah? Rain, yang alas itu yang atas apa yang bawah? Yang alas yang bawah, tutup yang atas. Kamu lihat, sejajar tidak? Sejajar tidak? Amun bahasa kita apa itu? Bolehlah kita bawa ke bahasa daerah sedikit ya. Serepan, ya kan? Dia selalu serepan. Atau sejajar. Berarti betul. Alas dan tutup berbentuk lingkaran dan berukuran sama. Ini alas, ini tutup. Bentuknya apa? Betul tidak kamu lihat ini? Bentuknya lingkaran tidak? Coba perhatikan di sini. Nah, ini yang alas apa tutup? Yang atas? Nah, ini apa? Berbentuk lingkaran, betul tidak? Kamu cermati dulu. Ini segitiga apa lingkaran, Dimas? Lingkaran. Ada yang melihat ini sebagai sebuah segitiga? Tidak. Jadi alas dan tutup ini berbentuk lingkaran dan berukuran sama. Kemudian sudah terbukti itu dia tadi tidak memiliki titik
sudut. Jarak antara alas dan tutup disebut tinggi tabung. Jadi di sini namanya apa? Di sini apa namanya? Jarak antara alas dan tutup namanya tinggi tabung. Roin, jarak antara alas dan tutup namanya apa? Tinggi tabung. Sekarang tanpa melihat itu dulu, Bunda mau tes. Katanya tabung mempunyai 3 sisi, betul tidak? Betul. Nanti sisinya Bunda pegang, anak Bunda sebutkan. Ini sisi apa? Atas. Ini sisi apa? Bawah. Ini sisi apa? Selimut. Kemudian tabung mempunyai titik sudut tidak? Ya. Tidak. Tabung mempunyai rusuk tidak? Punya. Rusuknya ada berapa? 2. Rusuknya berbentuk lingkaran. Ya, melengkung atau lingkaran. Kemudian jarak antara alas dengan tutup namanya apa? Tinggi tabung. Kemudian tutup selimut tabung kalau kita buka dia berbentuk apa? Persegi panjang. Kemudian alas dan tutup kalau kita bongkar bentuknya seperti apa? Lingkaran. Sudah. Nah, ini dia. Kira-kira benda yang Bunda pegang sama tidak yang ini dengan yang ini? Sama. Jarak antara jarak antara tutup dengan alas namanya tinggi. Nah, kemudian sisi atas, sisi alas, sisi tegak atau selimut tabung. Berapa sisi tabung tadi? 3. Alas, atas, dan selimut. Nah, rusuknya ada berapa tadi? 2. Rusuk sisi alas dan rusuk sisi atas. Berbentuk apa tadi? Berbentuk lingkaran. Apakah tabung mempunyai titik sudut? Tidak. Ciri benda apa? Bangun ruang yang punya titik sudut, ketika kita raba itu akan terasa apa? Tajam. Berarti anak-anak Bunda sudah paham ya. Nah ini, kalau tabung itu tadi kita bongkar, kita pisah-pisah, namanya kan jaring-jaring. Kan sudah belajar di kelas 4. Itu terlihat sekali sisi-sisinya. Ada ini sisi apa namanya ini? Yang ini apa namanya? Ini tadi sisi selimut yang menyelimuti tabung tadi, kalau dibentangkan dia berbentuk persegi panjang. Ada berapa sisinya? 3. Ada berapa rusuknya? 2. Rusuknya melengkung apa lurus? Melengkung. Rusuknya ada 2. Yaitu yang melingkari sisi alas dengan yang melingkari sisi atas atau tutup. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oh ya, jaring-jaring tabung. Tapi sebelumnya Bunda minta kalian kerjakan LKPD ini. Ada di LKPD 1, Bunda minta dituliskan bagian-bagian dari tabung. Silakan dikerjakan. LKPD 1-nya, yang keduanya nanti di PR kan. Silakan dikerjakan Oh iya. Pakai pena boleh. Kami belum dapat. Oh, pantaslah. Nah. Ditulis nama-nama kelompoknya ya. Silakan bekerja sama. Jangan ada yang pasif. Ada yang kesulitan tidak?
Tugasnya hanya menyebutkan ya. Silakan bekerja sama. Itulah satu aja sana. Silakan kerja sama nak. Bunda kasih waktu 5 menit saja. Ada kesulitan tidak? Suara mahal. Ayo mari suara. Sudah, cuman yang ini saja. Yang ini nanti untuk pekerjaan di rumah itu membuat apa? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Kelompok yang mana yang mau presentasi? Presentasi duluan. Ya. Ada yang mau duluan? Oh ya, kelompoknya Roin sama ini, sama Kia. Biasanya kelompok ini mau maju semua. Sweet lah dulu. Semuanya berempat. Dah? Udah. Ya, silakan maju. Dengarkan sama tidak mulai dari yang atas itu. Ayo. Bukan. Hasilnya mana? Ini. Nih. Oh iya. Coba Mas Roin apa sebelum presentasi atau kita begini saja. Ada bagian-bagiannya tinggi tabung. Oh ya, silakan dibacakan Mas. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman. Saya dari kelompok 1 membacakan hasil pekerjaan kelompok kami. Pekerjaan kelompok kami. Pertama itu namanya apa yang paling atas? Tutup. Tutup. Yang kelompok lain bagaimana sama? Yang kedua apa namanya? Rusuk. Rusuk. Yang kelompok lain bagaimana? Sama ya. Yang ketiga? Selimut. Apa namanya? Selimut. Oh ya. Yang keempat? Alas. Yang samping kiri apa? Tinggi tabung. Tinggi tabung. Yang lain bagaimana? Oh ya, sama. Dah, silakan duduk Mas Roin. Coba kelompok lain mewakili maju ke sini.
Sudah, Mas Roin duduk dulu. Mana? Oh ya, tutup, rusuk, selimut, alas, dan tinggi tabung. Jawabannya sama ini, betul ini. Kelompoknya Ronald mana nah? Tutup tabung, rusuk, selimut, alas, dan tinggi. Ya, Bunda kembalikan ke kelompok masing-masing. Bunda kasih nilai dulu. Nih, mana? Jangan lupa nama-nama kelompoknya ditulis. Mana? Kelompoknya Caca mana? Sudah betul ini kan? Dah? Alhamdulillah. Untuk bagian-bagian dari tabung, anak-anak Bunda nampaknya sudah paham semua. Nah sekarang, sebelum kita ke LKPD 2, coba kita tanya jawab saja dulu. Nanti rewardnya perorangan, bukan per kelompok ya. Kalian perhatikan, bangun ruang yang Bunda pegang namanya apa? Tabung. Bunda tidak bersuara, Bunda hanya menunjuk bagiannya saja. Ketika Bunda tunjuk, nanti silakan kalian sebutkan namanya. Ya, tepatnya rusuk apa? Rusuk atas. Kia. Kia diingat-ingat poinnya 1 Kia. Kalau yang ini? Tutup. Namanya apa? Apa rusuk? Apa? Sisi. Oh ya, Roin. Sisi poinnya 1. Sisi apa? Selimut. Selimut ini apa? Sisi ya. Oh ya, kalau yang ini? Semua ya. Yang ini? Rusuk. Tepatnya? Apa? Rusuk bawah. Semuanya punya poin 1. Berarti punya Roin sama Kia 2 ya. Kalau Bunda pegang mana lagi? Oh ya. Tapi jangan tebak dulu. Sisi yang Bunda pegang bentuknya adalah Zahro, punya poin 1, berarti 2 ya poinnya Zahro. Sisi yang Bunda pegang kalau dibentangkan bentuknya adalah segi panjang, semuanya dapat nilai, berarti semuanya 2 ya. Berarti yang 3 itu siapa? Zahro, Roin, Kia. Sekarang pertanyaannya, bangun ruang tabung mempunyai sisi sejumlah 3. Sebutkan Kia. Oke, 3. Betul. Berarti Kia 4 ya. Apakah bangun ruang tabung mempunyai titik sudut? Tidak. Dia tidak mempunyai titik sudut. Antara sisi apa dan sisi apa yang letaknya sejajar tadi? Caca yang betul. Caca berapa, Ca? Poin kamu? 3. Sisi atas dan sisi bawah. Dah. Kemudian silakan kalian, tadi sudah kita lihat ini ya, lihat jaring-jaring bangun ruang. Buka LKPD yang kedua. LKPD yang kedua ini karena tugas kalian ini adalah membuat, jadi kalian kerjakan di rumah.
Alatnya sudah ada, langkah kerjanya sudah ada. Alatnya disiapkan nanti ya. Nah, kelompoknya tetap yang ini. Silahkan nanti berembuk di rumah siapa kalian kerjakan ya. Ukurannya sudah ada. Pahami betul alat dan bahan serta langkah kerjanya. Paham, Nak? Paham? Nah, sekarang Bunda mau kalian ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa? Ya, kita mempelajari jaring-jaring tabung. Kita mempelajari unsur-unsur tabung. Apa saja? Jadi yang sudah kita pelajari apa? Sifat-sifat tabung. Kemudian unsur tabung. Kemudian jaring-jaring. Ada tidak materi dari tabung ini yang sulit menurut kalian? Tidak. Tidak ada yang sulit. Nah, jadi memang itu kesimpulannya. Kita sudah belajar unsur tabung, sifat-sifat tabung, dan jaring-jaring tabung. Untuk tugas di rumah tinggal jaring-jaring tabung. Nah, untuk mengukur keberhasilan kita belajar hari ini, kita ada tes akhir pembelajaran. Silahkan dikerjakan, tulis nama lengkapnya. Ya. Waktunya Bunda kasih 5 menit saja karena ini memang mudah. Tidak ada yang lihat catatan ya. Ini Nak. Ya, nama lengkap. Silahkan dikerjakan. Sudah? Ini mana ini? Belum ditulis namanya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, ini belum. Nomor 1. Pastikan barang-barangnya tidak ada yang ketinggalan. Pastikan dulu sampahnya tidak ada. Kemudian jangan lupa jaga. Ada yang sudah selesai? Kesehatan. Semoga besok bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat. Nomor 1 belum ini Kia. Bagian selimut pada tabung berbentuk bangun bidang. Silakan. Taruh. Zara tadi juga ketinggalan yang nomor 1. Sudah ya? Ronald. Fitri. Zara. Lain. Zara dulu tadi kan. Mahes. Cynthia. Caca. Nanti. Apa Nak? Hah? Bagian selimut pada tabung berbentuk apa kalau dibongkar? Sudah, yang sudah silakan kumpul ke Bunda sini Nak. Gantian.
Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang ada yang belum ya? Bunda kan tidak ingat ya. Rewardnya ada berapa tadi ya? Yang rewardnya 4 berapa, siapa saja? Ya, silakan ke sini nak. Yang rewardnya 4 poin. Sini nak. Kia sini ya, gantian ya. Nih, Rain mana Rain? Yang rewardnya 4 tadi. Yang 3 mana? Nah, yang rewardnya 2. Yang 2, yang rewardnya 2. Gantian tuh nak. Nah, dah. Yang rewardnya 2. Yang sudah selesai, jangan berkerumun. Nah. Ini. Nah ya. Sudah ya, semua dapat reward ya. Ada yang belum kebagian? Yang poinnya 2 tadi mana? Sudah? Ronald sudah nak? Sudah. Sudah? Sambil berkemas-kemas, coba perhatikan Bunda dulu. Apa perasaan kalian setelah belajar tentang bangun ruang tabung ini? Senang ya? Kalau ditanya sekali lagi masih ingat tidak? Apakah bangun ruang tabung itu mempunyai titik sudut? Tidak. Jadi kalau ada yang nanya, tidak ada ya titik sudutnya. Silahkan dikemas barangnya. Kemudian karena pembelajaran kita sudah berakhir, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin. Diamini dulu nak. Amin. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Ya, sebelum membaca doa pulang, pastikan dulu kelasnya bersih. Sampah-sampah dipungut dulu. Nah, nanti pas pulang dialamatkan ke tempat sampah. Yang benar itu di mana? Sudah? Barang-barangnya sudah dikemas? Sekarang Ronald, Bunda minta pimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Mana ketua kelasnya? Dah, siapkan. Pastikan kawannya berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan barang-barangnya tidak ada yang ketinggalan. Pastikan dulu sampahnya tidak ada. Kemudian jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga besok bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat. Nah, Bunda mulai dari Pak duduk yang paling rapi. Kia, silahkan.
Zaro, Dimas, Arya, oh iya, Ronald, Fitri, Zara, Roin. Zara dulu tadi kan. Mahes, Cynthia, Caca, Kinanti. Hmm.